Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Suargani Nugraha dari SMK Negeri 8 Bandung, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi, dapat menggunakan model pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi rumusan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai baik di kelas maupun di sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang akan terlibat dan mau terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Berikut ini, visi guru penggerak yang akan saya buat adalah terwujudnya generasi yang unik, unggul, inovatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah melalui pemanfaatan teknologi. Langkah pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana meningkatkan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah? Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat untuk meningkatkan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, menggali informasi mengapa murid malas untuk datang ke sekolah melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam meningkatkan motivasi murid untuk datang ke sekolah adalah orang tua, guru, dan teman-teman yang ada di rumah serta yang ada di sekolah. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah murid yang rajin datang ke sekolah dan tidak pernah bolos? Apa motivasi murid tersebut sehingga rajin datang ke sekolah dan tidak pernah bolos? Kondisi apa yang terjadi pada murid tersebut sehingga dia rajin ke sekolah dan tidak pernah bolos? Kondisi mana yang sudah dimiliki oleh murid yang malas datang ke sekolah sehingga bisa digunakan untuk memacu murid tersebut agar rajin datang ke sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan yaitu mencari murid yang rajin datang ke sekolah dan tidak pernah bolos, mencari tahu dan mencatat bagaimana pola hidup dari murid tersebut yang bisa dikloning terhadap murid yang malas datang ke sekolah, mencari aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi murid untuk datang ke sekolah, mencari orang yang sudah memanfaatkan teknologi yang bisa memotivasi untuk rajin datang ke sekolah. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya,
Apakah harapan saya bisa terwujud ketika murid tersebut sudah rajin datang ke sekolah dan tidak pernah bolos? Bagaimana perasaan saya jika sudah tidak ada lagi siswa yang bolos ke sekolah? Apa saja hal baru yang bisa saya lakukan ketika sudah tidak ada lagi siswa yang bolos sekolah? Kekuatan apa yang saya miliki dan harus saya terapkan agar semangat murid untuk datang ke sekolah tetap terjaga? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya membuat rencana atau program pembelajaran yang menyenangkan dan membuat murid betah untuk belajar di sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, yaitu rekan sejawat, murid, dan warga sekolah lainnya untuk senantiasa menciptakan suasana bahagia di lingkungan sekolah. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam setiap proses pembelajaran sehingga membuat murid senang dan betah belajar di sekolah. Langkah keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang paling sederhana untuk dapat meningkatkan motivasi siswa agar rajin datang ke sekolah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga bisa rajin datang ke sekolah? Tindakan apa yang harus dilakukan agar motivasi siswa untuk datang ke sekolah jadi meningkat? Bagaimana mengatur peningkatan motivasi murid untuk datang ke sekolah? Dan bagaimana cara menyemangati murid agar konsisten rajin datang ke sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya mencari solusi untuk menjawab alasan murid malas datang ke sekolah. Disesuaikan dengan tingkat masalah yang dialami oleh murid, lebih cepat tentunya lebih baik. Menciptakan suasana sekolah yang bahagia sesuai dengan harapan para murid, menggunakan teknologi untuk membuat catatan dan kurva peningkatan kehadiran murid yang bermasalah sehingga dapat dipantau secara real time, membantu memenuhi kebutuhannya sehingga bisa konsisten datang ke sekolah. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau murid agar rajin datang ke sekolah? Siapa saja yang bisa dilibatkan dalam meningkatkan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah? Kapan akan memulai meningkatkan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah? Bagaimana pencatatan peningkatan motivasi murid agar rajin datang ke sekolah? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kendala-kendala yang dialami murid ketika akan memulai untuk rajin datang ke sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya yang bisa mengarahkan dan memantau murid agar rajin datang ke sekolah, yaitu orang tua, teman-teman di rumah dan di kelas, wali kelas, guru mapel, dan guru BK. Kemudian, siapa saja yang dapat terlibat dan kapan memulainya, yaitu dimulai ketika sudah mendapatkan jawaban akan permasalahan yang dihadapi murid, tentunya lebih cepat, lebih baik. Bagaimana pencatatannya? Dilihat dari daftar hadir dan kurva kehadiran dari murid tersebut secara real time. Dan siapa yang akan menampung curhatannya, yaitu orang tua, wali kelas, guru BK, teman di kelas, dan teman di rumah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.